Selamat pagi anak-anak ibu guru yang berada di rumah. Apa kabarnya hari ini nak? Dan salam jumpa kembali bersama Ibu Sida Butar dalam pembelajaran agama. Ibu berharap kita semuanya dalam keadaan sehat, baik anak-anak ibu dan juga orang tua kami. Semoga hari demi hari kita tetap bersukacita, tetap sehat dan semangat untuk mengikuti pembelajaran dari rumah. Nah, anak-anak ibu, mari kita awali pembelajaran ini dengan doa bersama yang dibawakan teman kita, Endro. Selamat pagi, guru dan teman-teman. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kami mau belajar. Berkati kami dimanapun kami berada. Tuhan, berilah kami kesehatan dan juga orang tua kami. Berilah orang tua kami umur panjang. Ya Tuhan, berilah orang tua kami rezeki yang berlimpah. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih buat anak ibu guru Endro atas doamu pada pagi ini. Semoga Tuhan mendengarkan doa-doa kita dan virus corona cepat berlalu supaya kita secepatnya dapat hadir ke sekolah untuk mengikuti pembelajaran, bertemu dengan Bapak Ibu guru dan suster, juga bertemu dengan teman-teman kita yang lain. Nah, anak-anak ibu guru, materi pembelajaran kita masih pada lingkup lingkungan sekolahku. Minggu yang lalu, kalian sudah mempelajari tentang para pendidikku. Para pendidikku yang dimaksud adalah para guru yang ada di sekolah kita SD Asisi, ya. Nah, ibu mau bertanya dulu secara khusus di kelas kita, siapakah yang mengajar di kelas kita? Yang pertama, siapakah nama suster kepala sekolah kita? Ayo. Ya, Suster Bernardin Silalahi FCJM. Pertanyaan kedua, siapakah nama wali kelas kalian? Ya, Ibu Sida Butar. Pertanyaan ketiga, siapakah yang mengajari PJOK kita? Ayo, anak-anak ibu siapa? Ya benar, Pak Lidjen Simalango. Yang keempat, siapakah yang mengajar bahasa Inggris? Ya, Miss Pandiangan. Pinter anak-anak ibu. Satu lagi pertanyaannya ya, harus tahu. Siapakah petugas perpustakaan kita? Ayo anak-anak ibu, pertanyaan terakhir ya. Iya bener, itu Ibu Kim Safrida Marbun dan Ibu Nababa. Oke anak-anak, berarti anak ibu ikuti video pembelajaran minggu yang lalu ya. Nah anak-anak ibu, di sekolah kita diajarkan tentang pengetahuan, tentang sikap, dan tentang keterampilan. Supaya kita pintar, cerdas, kita harus diajarkan berbagai macam pengetahuan, baik membaca, berhitung, dan menulis. Nah, kemudian diajarkan sikap. Dalam pembelajaran agama PPKN kita diajari bersikap yang baik ya, baik di dalam kelas, di mana saja kita harus menunjukkan sikap yang baik, sopan, tidak boleh melawan kepada orang tua, tidak boleh berbohong, dan pokoknya sikap-sikap yang baik diajarkan di sekolah ya. Kemudian keterampilan, seandainya kita datang ke sekolah tidak ada pandemik, pasti kita sudah diajarkan banyak hal tentang keterampilan ya, menggambar atau kolase. Tapi ibu bangga walaupun belajar dari rumah, anak-anak ibu pintar dan didampingi orang tua,
mengerjakan kolase dengan kertas origami dan juga kolase dengan biji-bijian. Semuanya anak-anak ibu rajin ya, dan juga orang tua kami semangat dan selalu mendampingi anak-anak kita. Nah, sekarang kita mendengarkan cerita ya. Bertolak ke tempat yang lebih dalam. Injil Lukas bab 5 ayat 1 sampai 8. Pada suatu kali, Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia, hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang lebih dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini orang berdosa." Nah, anak-anak, dalam Injil Lukas tadi dikatakan Yesus berdiri di tepi Danau Genesaret dan naik ke perahu Simon. Dari dalam perahu, Yesus mengajar orang banyak. Simon menyebut Yesus sebagai guru. Yesus menjadi guru dan mengajar orang banyak tentang firman Allah, agar orang banyak mengerti tentang firman Allah dan kebaikan-kebaikan yang harus dilaksanakan dalam hidup. Yesus mengajarkan berbagai hal yang dikehendaki oleh Allah dan juga berbagai hal yang dilarang oleh Allah. Mereka senang mendengarkan ajaran Yesus. Mereka taat akan ajaran dan perintah Yesus. Karena ketaatan mereka akan ajaran Yesus, mereka mendapatkan upah yang berlimpah. Anak-anak, guru menjadi sumber berbagai ilmu di sekolah. Guru mengajarkan berbagai bidang ilmu melalui mata pelajaran. Kita harus taat dan patuh akan pengajaran dari guru. Kita harus mendengarkan didikan guru agar kita menjadi orang bijaksana dan pandai. Yesus juga sebagai guru kita dalam kehidupan. Pengajaran Yesus melalui sabdanya dapat kita baca dalam kitab suci. Yesus menjadi guru dalam kehidupan kita, agar kita menjadi manusia yang sempurna. Oke anak-anak, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga anak-anak ibu tetap semangat mengikuti pembelajaran setiap hari dan tetap sehat. Dan ingat selalu tetap rajin berdoa ya, supaya kita menjadi anak-anak Tuhan, menjadi anak yang baik dan selalu patuh kepada orang tua, juga selalu patuh dan dekat kepada Tuhan. Salam sehat, Tuhan memberkati.